Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik pada hari ini kita akan membahas tentang kinerja logistik atau supply chain. Sebelum kita menguraikan konsep-konsep, metode, pendekatan, dan contoh dari kinerja logistik ataupun kinerja supply chain, ada ungkapan yang menarik dari Lord Kelvin 1824 sampai 1907 yang mengatakan ketika Anda dapat mengukur apa yang Anda bicarakan dan mengungkapkannya dalam angka, Anda tahu sesuatu tentang itu. Ini adalah sebuah filosofis yang mendasari pentingnya sebuah pengukuran dan termasuk dalam hal ini sistem pengukuran kinerja. Ungkapan yang kedua, Anda tidak dapat mengelola apa yang Anda tidak dapat ukur. Ini pendapat dari Singh and Tuttle 1989. Ungkapan ini juga menggarisbawahi bahwa pengukuran adalah penting sebagai dasar untuk melakukan perbaikan. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang berbagai macam metode dalam pengukuran kinerja, pertama sekali perlu dipahami tingkatan-tingkatan dalam kinerja logistik ataupun supply chain. Ada 3 tingkatan dalam mengukur kinerja logistik maupun kinerja supply chain. Yang pertama, tingkatan perusahaan atau organisasi. Perusahaan atau organisasi merupakan level terkecil di dalam sebuah sistem logistik secara keseluruhan ataupun sistem rantai pasok secara keseluruhan. Perusahaan yang dimaksud adalah unit yang melakukan aktivitas bisnis, sedangkan organisasi dimaksud adalah unit yang melakukan kegiatan-kegiatan non-bisnis. Bisa pemerintahan, bisa juga organisasi non-government organization atau lembaga swadaya masyarakat. Karena lembaga-lembaga pemerintahan maupun NGO juga mempunyai aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan logistik. Tingkatan kedua adalah logistik nasional. Ini merupakan kumpulan dari seluruh aktivitas logistik ataupun supply chain di dalam sebuah negara. Bisa dikatakan kegiatan perdagangan yang terjadi di dalam sebuah negara, ataupun kegiatan perindustrian yang terjadi di dalam sebuah negara. Dan yang terakhir adalah tingkatan internasional ataupun kinerja global, merupakan tingkatan yang meliputi seluruh negara di dunia. Sebuah kinerja yang mencerminkan aktivitas logistik dari seluruh negara yang ada di dunia. Kepentingan pengukuran kinerja untuk setiap tingkatan ini berbeda-beda. Namun demikian, yang melandasinya adalah pentingnya sebuah
pengukuran sehingga sebuah unit, baik itu perusahaan ataupun organisasi ataupun pemerintahan ataupun perdagangan global ataupun bisnis global dapat mengetahui sumber-sumber penyebab dari rendahnya kinerja mereka ataupun mendapatkan sumber-sumber yang memperkuat atau mendorong tercapainya kinerja yang lebih baik dari sebuah aktivitas logistik. Tentunya pertanyaan yang mendasar dari kinerja logistik ataupun kinerja supply chain ini adalah apa yang dimaksud dengan kinerja. Kinerja, frasa ataupun kata kinerja ini identik dengan capaian. Kinerja juga sama dengan prestasi kerja. Kinerja ini juga dianalogikan dengan unjuk kerja. Jadi kinerja merupakan cerminan dari sebuah sistem dalam rangka mencapai apa yang telah ditetapkan atau ditargetkan, ataupun kemampuan sebuah sistem untuk bisa memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan. Sedangkan pengukuran kinerja itu sendiri didefinisikan sebagai proses kualifikasi, efisiensi, dan efektivitas tindakan. Apa yang dimaksud dengan efisiensi? Efisiensi adalah kemampuan sebuah sistem untuk dapat beroperasi menggunakan sumber dayanya dengan cara yang benar. Efisiensi bicaranya cara, pendekatan, ataupun upaya. Sedangkan yang dimaksud dengan efektivitas berorientasi kepada output atau target. Jadi kemampuan sebuah sistem untuk dapat memenuhi apa yang ditargetkan. Nah, kinerja bicaranya kedua hal, yaitu kinerja merupakan fungsi dari efisiensi dan efektivitas. Sehingga yang menjadi isi dari kinerja adalah cara melakukan sesuatu dan juga hasil dari cara melakukan sesuatu tersebut dengan cara yang benar. Ukuran kinerja dapat didefinisikan sebagai metrik yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan atau efektivitas suatu tindakan. Jadi ukuran kinerja itu sama dengan metrik. Jadi apabila kita membaca terminologi metrik, maksudnya adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk merepresentasikan sebuah unjuk kerja atau sebuah prestasi kerja ataupun kinerja. Pengukuran kinerja ini dilakukan oleh sebuah organisasi ataupun perusahaan untuk memberikan informasi yang diperlukan. Nah, mengapa informasi ini diperlukan? Karena perusahaan membutuhkan feedback atau umpan balik. Nah, umpan balik ini diperlukan oleh manajemen untuk bisa mengambil keputusan. Umpan balik ini dapat berupa informasi positif maupun informasi negatif. Informasi positif, contoh-contohnya adalah target penjualan yang melampaui target yang telah ditetapkan. Penghematan keuangan perusahaan melampaui apa yang direncanakan. Informasi negatif, sebaliknya, capaian penjualan di bawah target yang telah ditetapkan. Kinerja keuangan berbentuk pemborosan anggaran
sehingga membebani keuangan perusahaan secara keseluruhan. Itu adalah feedback, sehingga manajemen dapat melakukan tindakan-tindakan manajerial yang diperlukan. Informasi positif akan mendorong manajemen mempertahankan tindakan-tindakan atau operasional ataupun strategi yang sedang diterapkan. Sedangkan informasi negatif akan ditindaklanjuti dalam bentuk pengendalian operasional, bisa merubah atau menghentikan atau mengganti cara atau strategi yang ditetapkan. Itu yang dimaksud dengan umpan balik. Dan kaitannya dengan tindakan manajerial yang dilakukan oleh para pengambil keputusan atau decision maker. Pengukuran kinerja menyediakan pendekatan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan potensi strategi manajemen dan memfasilitasi pemahaman situasi. Maksudnya adalah pengukuran kinerja ini hasilnya akan bermanfaat bagi para pengambil keputusan di organisasi atau di perusahaan atau di pemerintahan ataupun para pelaku-pelaku ekonomi untuk mengidentifikasi kemungkinan tingkat keberhasilan dari strategi yang mereka terapkan. Juga pengukuran kinerja ini bermanfaat sebagai potensi bagi pengambil keputusan dalam merumuskan strategi manajemen. Karena output dari pengukuran kinerja ini adalah data, dan data tersebut mencerminkan apa yang sudah terjadi, sehingga para manajer akan dapat memanfaatkan data tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan manajerial. Dan juga dari pengukuran kinerja akan mendeskripsikan ataupun memberikan gambaran apa yang telah terjadi dan sedang terjadi, yang dikaitkan dengan operasional dari sebuah organisasi. Pengukuran kinerja logistik ataupun supply chain adalah sistem yang memberikan definisi formal model kinerja logistik ataupun supply chain berdasarkan pada tujuan, ukuran, metode pengukuran yang disepakati bersama, yang menetapkan prosedur, tanggung jawab, dan akuntabilitas dari peserta logistik ataupun supply chain, dan regulasi sistem pengukuran oleh peserta logistik ataupun supply chain. Secara spesifik, isu tentang pengukuran kinerja logistik tidak jauh berbeda dengan pengukuran kinerja perusahaan. Perbedaannya hanya pada sisi objek. Hakikatnya pengukuran kinerja itu merupakan definisi yang formal. Artinya, kalau dalam konteks supply chain, ada supplier, ada manufacturer, ada distributor, ada retailer, maka mereka ini kita sebut sebagai aktor dari sebuah sistem rantai pasok. Ataupun juga kita bisa katakan mereka sebagai aktor dalam sistem logistik. Maka para aktor tersebut harus bersepakat dengan sistem pengukuran kinerja yang diterapkan. Karena di dalam sistem pengukuran kinerja ditetapkan ukuran-ukuran apa saja yang dijadikan dasar untuk menilai ataupun mengevaluasi
aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para aktor logistik ataupun aktor supply chain-nya. Sehingga memang perlu ada kesepakatan. Dari kesepakatan tersebut akan muncul regulasi atau aturan-aturan main yang disepakati secara bersama. Sehingga sebuah sistem pengukuran kinerja nantinya dapat diterima oleh semua pihak, khususnya oleh para aktor di dalam sebuah sistem rantai pasok ataupun sistem logistik. Di dalam sistem pengukuran kinerja juga akan ada prosedur, ya tata cara mengukur, mulai dari mengumpulkan data, gathering data, kemudian menghitung, calculating data, kemudian mengevaluasinya, evaluating data, dan juga akhirnya concluding, cara menyimpulkan dari hasil perhitungan data kinerja yang telah disepakati. Instrumen untuk gathering data ataupun collecting data, pengumpulan data kinerja, itu yang dikenal dengan istilah metrik atau ukuran kinerja. Mari kita kenali berbagai macam pendekatan ataupun metode dalam pengukuran kinerja. Nah, sangat banyak metode-metode yang telah dikembangkan oleh para peneliti karena persoalan pengukuran kinerja ini adalah persoalan yang sudah cukup lama dan selalu menjadi perhatian para akademisi maupun praktisi dikarenakan situasi-situasi bisnis meskipun di dalam sebuah industri yang sama akan selalu menghadapi situasi-situasi yang berbeda. Katakanlah ada dua perusahaan yang mempunyai produk yang sama tetapi beroperasi di dua negara yang berbeda. Perusahaan di negara X, perusahaan A di negara X, dan perusahaan B di negara Y. Situasi di negara X itu menyebabkan metrik ataupun sebelum metrik kita kenal dengan istilah indikator kinerja akan berbeda dengan indikator kinerja perusahaan B yang berada di negara Y. Ini disebabkan oleh situasi bisnis yang berbeda. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem pengukuran kinerja itu memfasilitasi para manajer, para pengambil keputusan untuk bisa memahami situasi. Nah, jika situasi bisnisnya berbeda, tentunya indikator kinerja juga berbeda. Nah, demikian juga indikator kinerja ini nantinya diterjemahkan menjadi metrik atau ukuran kinerja. Nah, indikator kinerja yang sama sekalipun katakanlah sama-sama diakui oleh perusahaan A di negara X dan perusahaan B di negara Y, bisa jadi metriknya itu jadi berbeda. Nah, jadi sangat jelas indikator dari perusahaan yang sama di negara yang berbeda bisa berbeda. Demikian juga jika ada kesamaan indikator, bisa jadi metriknya berbeda. Nah, ini mengapa persoalan-persoalan terkait dengan bagaimana cara mendesain, cara merancang sistem pengukuran kinerja menjadi sangat menarik disebabkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perusahaan ataupun organisasi selalu berbeda-beda. Ada sisi kepentingan internal yang mengakibatkan perbedaan tersebut dan juga ada tarikan pasar yang mengakibatkan adanya situasi yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, perkembangan hasil studi
terkait dengan berbagai macam model atau rancangan dalam sistem pengukuran kinerja itu sangat banyak. Kita akan membahas paling tidak ada 11 pendekatan ataupun metode pengukuran kinerja yang sering dikaji atau diterapkan oleh banyak peneliti dalam bidang kajian logistik ataupun supply chain. Yang pertama itu map model framework. Yang kedua six approach. Yang ketiga six construct approach. Kemudian yang keempat process and management based metrics. Yang kelima measures for supply chain actions. Yang keenam internal and external time performance. Yang ketujuh quantitative and qualitative measures. Yang kedelapan innovative performance measurement method. Yang kesembilan process based approach. Ke-10 supply chain operation reference atau disingkat dengan SCORE. Dan last one yang terakhir balance scorecard. Ini merupakan sistem pengukuran kinerja yang paling populer. Kita akan membahas semua pendekatan pengukuran kinerja ini dalam kacamata logistik ataupun supply chain, meskipun nantinya cara kita membangunnya itu bisa sama. Nah, apa sih sebenarnya yang membedakan dari semua pendekatan pengukuran kinerja ini? Ya tentunya cara memformulasikan situasi yang dihadapi oleh sebuah sistem rantai pasok atau sebuah sistem logistik perusahaan atau negara maupun secara global. Namun demikian, kita membatasi pengukuran kinerja dari berbagai macam pendekatan, ada 11 pendekatan ini, kita akan jelaskan dalam kacamata atau dalam konteks ataupun dalam perspektif logistik perusahaan atau logistik organisasi ataupun logistik supply chain bisnis ataupun supply chain perusahaan. Yang pertama, map model framework. Model ini atau pendekatan pengukuran kinerja yang diberi nama map model framework ini adalah sebuah pengukuran kinerja yang memetakan atau memformulasikan sebuah situasi bisnis dalam rangka kepentingan operasional logistik maupun supply chain berorientasi kepada customer relationship management and supplier relationship management process. Map model framework bercerita tentang ataupun sebuah pendekatan yang mampu mendeskripsikan sebuah kinerja yang menggambarkan atau starting point atau entry point-nya dari laporan laba rugi pemasok dan pelanggan untuk menilai pengaruh hubungan terhadap profitabilitas dari kedua perusahaan. Map model framework ini bicaranya sisi suppliers dan sisi customers. Kinerja ini ingin mengetahui operasional dari sebuah sistem logistik ataupun sistem supply chain apakah memberikan keuntungan kedua belah pihak atau ingin mendeskripsikan atau menggambarkan siapa yang untung dan siapa yang rugi ataupun apa yang menyebabkan kerugian kedua belah pihak. Nah, ini menjadi sangat menarik sebab
logistik maupun supply chain, fundamentalnya adalah collaboration, kerjasama. Itu sudah kita jelaskan pada pokok bahasan sebelumnya. Map Model Framework ini menetapkan ukuran kinerja non-keuangan, bahwa operasional logistik ataupun supply chain tidak selalu kinerjanya itu ditentukan dari sisi keuangan saja, tapi juga ada sisi non-keuangan. Nah, model ini juga mengakomodir aspek-aspek dari sisi non-keuangan. Kemudian, Map Model Framework juga bisa menggambarkan nilai pemegang saham dan kapitalisasi pasar di seluruh perusahaan. Nah, jadi model ini memang masih menggambarkan pada sisi yang masih relatif sangat terbatas. Dan di banyak di banyak sumber-sumber referensi ataupun sumber-sumber publikasi, pendekatan ini memang masih jarang ditemukan. Karena keterbatasan dari model ini memang sangat terlihat, sebab pendekatan yang digunakan di dalam map model ini sebatas customer relationship management dan supplier relationship management proses. Pendekatan six approach, pendekatan 6 aspek. Pendekatan ini terdiri dari aspek inventory, aspek time, waktu, dan aspek order fulfillment, aspek quality, aspek customer focus, dan aspek customer satisfaction. Nah, apa-apa saja yang menjadi indikator dari inventory adalah inventory level, inventory turns, dan inventory cost. Inventory level adalah banyaknya rata-rata barang yang tersimpan di dalam gudang atau banyaknya rata-rata barang yang tersimpan oleh perusahaan tersebut dalam satu periode pengukuran yang telah ditetapkan di dalam sebuah sistem pengukuran kinerja. Inventory turns adalah rata-rata barang keluar masuk. Jadi rasio berapa banyak barang yang masuk dan berapa banyak barang yang keluar. Inventory cost adalah total biaya persediaan. Yang kedua, time is defined as product development time. Ini bicaranya ada 2 indikator kinerja. Yang pertama, time to market, dan yang kedua, time to break even. Time to market maksudnya adalah ketepatan sebuah produk baru dimunculkan di pasar. Jadi ketepatan momentum. Yang kedua, time to break even adalah berapa lama sebuah produk itu balik modal. Ya, seperti payback period, seperti quantity break even point, atau nilai break even dari rupiah. Nah, ini berapa lama. Yang ketiga, order fulfillment, indikator kinerjanya terdiri dari order processing time dan shipment accuracy.
Order processing time maksudnya berapa lama perusahaan mampu memenuhi permintaan pelanggan mulai dari customer atau pelanggan tersebut memesan. Apakah 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 bulan, 2 jam, itu order processing time. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk dapat memenuhi permintaan customer. Shipment accuracy ini bicaranya ketepatan pengiriman kepada pelanggan yang memesan. Tidak salah kirim. Tidak salah kirim dalam pengertian lokasi, tidak salah kirim dalam pengertian jenis barang yang dipesan. Jadi the right place, the right good, atau the right thing. Keempat, quality, indikator kinerjanya continuous improvement, yaitu berapa banyak perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan untuk merespons berbagai macam keterbatasan kerja dari perusahaan, atau berapa banyak perbaikan yang dilakukan untuk mempertahankan capaian-capaian atau prestasi yang telah diperoleh. Customer focus itu bicaranya indikator-indikator kinerja margin, value added, dan customer value. Margin ini bicara tentang berapa besar keuntungan yang bisa diambil oleh perusahaan. Jadi ketepatan kita untuk memilih segmentasi pasar. Value added adalah berapa besar nilai tambah dari produk yang kita jual atau nilai tambah dari keseluruhan produk maupun jasa yang kita berikan. Ini bisa berbentuk satuan rupiah, bisa juga tidak berbentuk satuan rupiah. Contohnya jasa, kemampuan kita untuk tepat waktu dan menyampaikan barang dengan ramah tamah merupakan value added tersendiri yang memang tidak berbentuk keuangan, tetapi nantinya bisa kita konversi menjadi sebuah nilai satuan mata uang. Customer value ini berkaitan dengan indikator yang menjelaskan persepsi dari customer terhadap layanan logistik ataupun supply chain kita. Loyalitas bisa diukur dari retensi, itu berapa banyak seorang customer untuk membeli kembali. Jadi si A sebagai seorang customer produk kita itu berapa kali akan memesan barang yang sama kepada kita. Itu masuk dengan retensi, juga loyalty, jadi berapa lama seorang customer itu akan terus-menerus mengkonsumsi produk kita. Di situ perbedaannya. Jadi, retensi bicaranya tingkat keseringan ya, frekuensi, sedangkan loyalty bicaranya durasi, berapa lamanya. Dan yang terakhir dari six approach adalah customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Indikatornya terdiri dari end customer satisfaction dan account penetration. End customer satisfaction ini maksudnya end customer yang mengkonsumsi produk kita, konsumen akhir. Misalkan contohnya produk makanan, maka end customer satisfaction ini adalah rumah tangga, individu di dalam sebuah rumah tangga yang mengkonsumsi produk kita, bukan toko swalayan ya, bukan kedai yang menjual produk kita. Account penetration adalah
indikator yang menjelaskan bagaimana kita memberikan kemudahan semacam pembayaran kepada customer kita. Ada kadang menggunakan konsinyasi sehingga customer kita, kedai, retail, swalayan, terbantu dari sisi likuiditas keuangannya karena mereka akan membayar barang yang sudah laku terjual. Itu konsinyasi. Ini account penetration. Nah, ini akan sangat membantu partner bisnis kita. Nah, inilah six approach, sebuah pendekatan pengukuran kinerja yang juga lebih lengkap ya dibandingkan dengan map model yang pertama, karena di sini sudah dituntun kepada indikator kinerja logistik maupun supply chain-nya. Meskipun jika kita analisis ruang lingkup dari indikator-indikator ini juga bagian dari customer relationship management dan juga tetapi memang kurang menggambarkan supplier management proses ya. Jika kita perhatikan di sini orientasinya lebih kepada customer. Nah, ini sisi keterbatasan dari six approach ini. Jadi lebih kepada sisi hilirnya, tapi kurang memperhatikan sisi hulunya. Selanjutnya, six constructs approach, ya, pendekatan konstruksi 6, terdiri dari strategic supplier partnership, customer relationship, information sharing. Selanjutnya nanti akan kita tambahkan pada slide berikutnya. Di sini yang dimaksud strategic supplier partnership, kemitraan pemasok strategis, adalah indikator yang dibangun untuk bisa menggambarkan hubungan jangka panjang sebuah perusahaan dengan para pemasoknya. Yang kedua, customer relationship, hubungan dengan customer. Indikatornya ini meliputi komplain pelanggan, berapa banyak, berapa kali, berapa besar seorang pelanggan mengeluh kepada kita. Indikatornya juga bicara hubungan jangka panjang dengan pelanggan, dan perbaikan kepuasan dari pelanggan. Ini indikator-indikator yang menggambarkan hubungan pelanggan atau customer relationship. Yang ketiga, information sharing. Ya, tentunya di sini bicaranya indikator-indikator yang berkaitan dengan cara kita berbagi informasi. Selanjutnya, six construct approach, yaitu information quality dengan beberapa indikatornya, akurasi, timelines, adequacy, credibility. Quality informasi di sini dimaksudkan menjamin bahwa informasi yang diterima itu terverifikasi dan valid. Akurasi berkaitan dengan ketepatan dan kebenaran dari informasi itu. Timelines berkaitan dengan tersedia ketika dibutuhkan. Adequacy, informasinya itu lengkap. Credibility, sumber informasi itu terpercaya. Berikutnya, internal lean practice, terdiri dari cost, setup times, small lot size, dan full production. Internal lean
practices ini bicara bagaimana logistic operations ataupun supply chain operations, operasional supply chain ataupun operasional logistik mampu bekerja dengan tingkat biaya yang efisien dengan metode atau cara kerja yang efisien. Cost bicara tentang total cost of logistik ataupun total cost of supply chain. Setup times berkaitan dengan waktu-waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan berbagai hal seperti mempersiapkan ketersediaan truk, mempersiapkan alat-alat atau material handling equipment, dan lainnya. Small lot size berkaitan dengan jumlah ukuran barang yang dikirimkan dalam jumlah yang ekonomis, dan full production berkaitan dengan produksi yang didasarkan kepada permintaan atau kebutuhan. Dan yang terakhir adalah postponement. Ini merupakan aspek yang berkaitan dengan penundaan finalisasi produksi sebagai strategi untuk menunggu timing atau waktu yang tepat guna memenuhi kebutuhan atau permintaan. Nah, postponement ini secara khusus konsepnya dibahas dalam bab khusus. Intinya di sini yang bisa kita refresh kembali, postponement ini adalah sebuah strategi kapan sebuah finish product itu harus dirakit menjadi sebuah finish product. Ada kalanya kita tidak langsung memproduksi finish product, tetapi kita memproduksi basic product, dan setelah ada permintaan baru kita finalisasi produk tersebut. Ini berkaitan dengan kustomisasi, permintaan dari pelanggan yang ingin customize, karena kustomisasi merupakan tren pasar untuk khususnya manufacturing produk di saat ini. Tetapi untuk produk-produk yang lain seperti produk primer, tentu postponement ini tidak selalu tepat untuk diterapkan. Pendekatan keempat diberi nama Process and Management Based Metrics. Process and Management Based Metrics. Pendekatan ini punya beberapa aspek yang dipertimbangkan, beberapa faktor atau beberapa perspektif. Yang pertama, metric for planning. Jadi, ukuran-ukuran yang kita gunakan dalam kaitan perencanaan terdiri dari order entry method, metode pengelolaan pesanan, order lead time, waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan, dan customer order path, jalur pemesanan kepada pelanggan. Evaluation of supply link terdiri dari evaluation of suppliers, mengevaluasi bagaimana kinerja supplier atau pemasoknya, strategic level measures, ukuran-ukuran di level strategis, tactical level measures, ukuran pada level tactical, dan ukuran pada level operasional. Aspek ketiga, measures and metric at production level. Kalau dua sebelumnya pada tahap perencanaan, kemudian evaluasi, link atau tautan atau kaitan dengan pasokan. Yang ini ukuran dan metrik pada level kegiatan produksi yang meliputi range of product and services,
capacity utilization. Utilisasi ini penggunaan jam kerja atau kapasitas produksi itu sendiri. Yang ketiga, effectiveness of scheduling technique. Bagaimana teknik kita menjadwalkan itu mampu mencapai apa yang kita harapkan gitu, atau bisa memaksimumkan katakanlah banyaknya order yang telah kita sepakati dengan pelanggan. Karena di dalam scheduling ini yang biasa banyak saudara kenal ada namanya flow time, ada namanya due date. Ya, tentunya kita ingin meminimumkan banyaknya barang-barang yang terlambat untuk diselesaikan. Ini effectiveness of scheduling technique. Aspek berikutnya dari proses and management based metrics adalah evaluasi pengiriman yang meliputi evaluasi kinerja pengiriman, delivery performance evaluation, dan total distribution cost. Aspek kelima dari pendekatan proses and management based metrics ini adalah measuring customer service and satisfaction, yang meliputi fleksibilitasnya, customer query time, post transaction measures of customer service. Measuring customer service and satisfaction ini biasa juga dikenal istilahnya CRM, Customer Relationship Management, sebagaimana sudah kita bahas pada pendekatan pertama, MAP model. Indikator ini bicara bagaimana kita bisa menservis atau melayani customer, juga to satisfy our customer, bagaimana kita bisa memuaskan atau memenuhi semua kebutuhan dan keinginan dari customer kita. Diukur dari fleksibilitas, ya, bagaimana keluasan kita untuk mampu memenuhi berbagai macam perubahan order. Awalnya pesan 100, mungkin berkurang jadi 90 dari sisi quantity, atau bahkan lebih besar, pesan 100, kemudian berubah menjadi 120 unit. Bisa juga perubahan dari sisi variasi produk, awalnya pesan tipe A, kemudian berubah menjadi tipe B. Itu dimaksud sebagai flexibility. Customer query time, waktu yang dibutuhkan untuk bisa kita memenuhi pesanan, berapa lama kita bisa memenuhi pesanan dari pelanggan kita. Post transaction measure of customer service, ya salah satunya berhubungan dengan layanan purna jual. Terakhir dari pendekatan ini adalah supply chain and logistic cost. Ini bicaranya aset, berapa banyak atau berapa nilai aset dari perusahaan ini, bicaranya return on investment, dan yang terakhir information processing cost. Saudara sekalian, pendekatan ini secara khusus memunculkan aspek supply chain and logistic cost, ya. Dan yang lainnya ini bicara core bisnis mereka. Nah, inilah faktor-faktor yang digunakan oleh model atau dalam model proses and management based metric. Pendekatan selanjutnya adalah measures for supply chain actions. Ukuran untuk aksi-aksi atau tindakan supply chain, terdiri dari aksi logistik atau supply chain dan ukuran kinerjanya. Pendekatan ini bicaranya dengan cara mengkategorisasi aksi-aksi atau tindakan-tindakan, yaitu plan,
rencana, source, sumber, make, pembuatan, manufacturing, production, deliver, pengiriman, dan terakhir return or customer satisfaction. Nah, semua aksi-aksi ini selalu diukur oleh 4 ukuran kinerja, yaitu dari sisi biaya, waktu, quality, dan flexibility. Sebagai contoh, kita misalkan source. Maka source ini katakanlah supplier ya. Katakanlah supplier itu dihitung dari berapa total biaya yang kita keluarkan untuk pengadaan seluruh jenis barang. Kemudian itu cost, time-nya misalkan kita gunakan indikator dan metriknya adalah ketepatan waktu pemasukan atau pengiriman barang dari supplier kita kepada kita gitu. Atau ini sebaliknya jika kita berfungsi sebagai pemasok. Quality ya berkaitan dengan banyaknya barang yang sesuai dengan kualitas yang telah disepakati. Fleksibilitas adalah kemampuan dalam memenuhi permintaan yang berubah-ubah. Nah, ini pendekatan measure for supply chain actions. Intinya kita akan mengidentifikasi berdasarkan kelompok-kelompok aksi, plan, source, make, deliver, return, or customer satisfaction. Dan selanjutnya semua aksi itu harus diukur atas 4 ukuran kinerja ini, cost, time, quality, dan flexibility. Berikut ini adalah pendekatan internal and external time performance. Sesuai dengan namanya, pendekatan pengukuran kinerja ini memotret kinerja dari 2 sisi, yaitu aspek internal times dan external times. Yang kedua, ciri dari pendekatan ini concern-nya kepada waktu. Concern mereka kepada waktu. Internal times diukur berdasarkan run dan setup times. Run itu adalah waktu untuk mengerjakannya. Kalau di dalam konteks produksi, berapa lama sebuah kegiatan pemotongan, berapa lama sebuah kegiatan pengemasan diselesaikan. Setup times, waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan. Jadi run dan setup times ini dikenal dengan manufacturing time. Bisa dikenal dengan manufacturing time yang terdiri dari waktu setup-nya dan run-nya. Kalau run-nya ini bergantung kepada berapa banyak kuantitas yang diproduksi, yang harus dikerjakan. Yang kedua adalah wait and move times, waktu untuk menunggu dan waktu untuk move, bergerak. External time adalah waktu yang dibutuhkan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak langsung, indirect activities or indirect operations. Internal times ini direct times, jadi waktu yang langsung berhubungan dengan kegiatan-kegiatan memproduksi, kegiatan-kegiatan untuk mempersiapkan barang-barang, waktu yang dibutuhkan untuk mengirim barang dalam konteks logistik ataupun supply chain. Sedangkan eksternal ini terdiri dari system times ya, supplying, manufacturing and distribution lead times, delivery speed and delivery reliability dari suppliers kepada customers, ya, delivery speed kecepatan pengiriman dan delivery reliability keandalan pengiriman. Ya, berapa cepat artinya 2 hari itu lebih cepat dibandingkan dengan 5 hari. Kalau delivery reliability ini berkaitan dengan kemampuan kita untuk memenuhi janji. Kalau kita sudah janji 2 hari, ya kita harus mampu memenuhi 2 hari. Sementara kalau delivery speed ini berkaitan dengan
apa yang kita tawarkan kepada customer kita. Kita bisa kirim ini 3 hari misalnya seperti itu. Bagi customer dia pingin 2 hari, maka customer akan negosiasi. Kita butuh 2 hari nih, bisa nggak Anda lebih speed up ya, bisa lebih cepat ini dibandingkan dengan standar Anda, misalnya gitu. Ya, dan Anda dealnya ada 2 hari, maka si customer akan berharap 2 hari benar dia akan terima. Jika benar, maka delivery reliability Anda itu memang 100%, 100% gitu. Yang terakhir adalah time to market ya, saat yang tepat untuk bisa kita membuat dan launching produk baru. Nah, ini internal and external time performance. Quantitative and qualitative measures merupakan pendekatan selanjutnya. Kuantitatif itu meliputi cost, resource utilization, sementara yang kualitatif, quality, flexibility, visibility, trust, innovativeness. Sebuah pendekatan pengukuran kinerja yang mengakomodir bahwa apa yang terjadi di operasional tidak selalu dapat dikuantitatifkan. Kalau ongkos atau cost itu jelas satuan kuantitatif, Rp1.000, Rp10.000, 1 juta. Resource utilization itu jelas 8 jam tersedia dipakai 6 jam. 8 jam yang dibutuhkan ternyata realisasi 10 jam, kuantitatif. Secara kualitatif ini yang tidak selalu dapat numerikan, tidak selalu dalam bentuk angka, contohnya quality. Kalau dalam konteks banyaknya barang yang diproduksi tentu bisa kita kuantitatifkan berapa banyak yang acceptance mutunya dari sekian banyak unit yang kita produksi. Tapi kalau quality berhubungan dengan kepuasan pelanggan tentang service, ini tidak mudah untuk bisa kita kuantitatifkan. Flexibility juga begitu. Visibility ini kemampuan untuk bisa memantau secara langsung pergerakan dari material, itu dia puas atau tidak. Trust, kepercayaan ini jelas kualitatif, dan innovativeness ini juga kualitatif. Intinya pendekatan ini mengakui bahwa operasional itu tidak selalu dapat diwujudkan dalam kuantitatif saja, tapi kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Innovative Performance Measurement Method merupakan pendekatan lainnya dengan perspektif pengukuran kinerjanya meliputi supplier, inbound logistik, manufacturing, outbound logistik, marketing and sales, dan end customers. Ini merupakan perspektif ataupun faktor-faktor yang dianggap penting dalam pendekatan inovatif performance measurement method. Supplier berkaitan dengan sosok dari suppliernya itu sendiri. Kalau inbound logistik ini lebih fokus atau menekankan kepada proses pengiriman, manufacturing, pengolahan, outbound logistik, pendistribusian, marketing and sales, ke realisasi pemasaran maupun penjualan produk, dan end customer terkait dengan tingkat kepuasan dari customer. Process-based approach terdiri dari aspek cost, aspek biaya, time, aspek waktu, aspek capacity, aspek capability, aspek productivity, aspek utilization, dan outcome. Cost sudah jelas. Kalau time terkait dengan ketepatan waktu atau lamanya.
ya, bergantung kepada jenis aktivitas. Capacity berkaitan dengan kemampuan membuat, memproduksi. Capability berkaitan dengan keandalan, kemampuan. Productivity berkaitan dengan pemanfaatan waktu secara efisien dan efektif. Utilization berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Outcome berkaitan dengan produk-produknya, kualitinya, jumlah produknya, kemudian kepuasan dari pelanggan dalam hal quality produk kita, price produk kita, dan lainnya. Core, Supply Chain Operations Reference. Ini adalah pendekatan yang memang paling banyak kita temui di dalam literatur. Penerapannya memang cukup sukses dan relatif cukup populer pendekatan ini. Jika kita amati beberapa pendekatan sebelumnya, memang tidak spesifik mengarah kepada logistik ataupun supply chain. Memang pendekatan-pendekatan pengukuran kinerja itu lebih populer dalam konteks pengukuran kinerja corporate, company, perusahaan, ataupun organisasi. Nah, ada kalanya situasi dari sistem logistik ataupun sistem supply chain sama dengan kondisi dari sebuah organisasi atau corporate, sehingga banyak peneliti maupun praktisi menerapkan pendekatan-pendekatan pengukuran kinerja yang seyogyanya diformulasikan untuk mengukur kinerja corporate atau organisasi. Kemudian diadaptasi untuk supply chain ataupun logistik. Nah, SCORE ini, Supply Chain Operations Reference, memang spesifik sebuah pendekatan pengukuran kinerja untuk supply chain, untuk logistik. Nah, cara kerja dari SCORE ini mendefinisikan bahwa di dalam sebuah sistem logistik maupun supply chain akan terdiri dari proses-proses inti yang bisa dikelompokkan pada plan, source, make, deliver, dan return. Sementara atribut-atribut yang digunakan untuk bisa mengukur kesuksesan dari proses-proses inti ini dapat dilihat dari reliability-nya, responsiveness-nya, flexibility-nya, cost, dan aset. Reliability berkaitan dengan keandalan, ketangguhan dari sebuah proses-proses inti. Responsiveness, kecepat tanggapan proses-proses inti itu ketika ada perubahan, ada permintaan. Flexibility, kemampuan untuk bisa memenuhi perubahan-perubahan yang terjadi dari proses-proses inti itu. Cost adalah biaya yang muncul, yang timbul dari proses-proses inti, dan aset adalah barang-barang investasi yang disiapkan, yang dibeli untuk bisa memfasilitasi proses-proses inti ini bekerja. Pendekatan yang paling populer, Balance Scorecard, BSC. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang cukup bombastis di dunia bisnis dan strategic management karena memang cukup nyaman dan mudah untuk dipahami dan tentunya kontekstual dalam situasi bisnis yang berkembang ketika metode ini diluncurkan. Balance Scorecard memandang pengukuran kinerja itu dalam 4 perspektif, yaitu finansial, customer, internal business process, dan
learning and growth. Finansial, semua aspek yang berkaitan dengan keuangan, customer, internal business process, learning and growth, ini yang masuk kategori non-finansial. Nah, ini adalah balance scorecard. Jadi, saudara sekalian, kita sudah jelaskan hampir sekitar 11 pendekatan yang dapat kita gunakan untuk mengukur kinerja. Dan semua pendekatan yang kita jelaskan ini, 10 diantaranya tidak dedicated untuk sistem logistik ataupun sistem supply chain. Hanya skor yang spesifik sebuah pendekatan untuk sistem logistik dan sistem supply chain. Walaupun demikian, pendekatan pengukuran kinerja yang awalnya ditujukan untuk mengukur kinerja corporate, kita bisa adopsi, kita bisa gunakan, tentunya dengan berbagai macam adjustment atau penyesuaian. Demikian juga, setiap pendekatan tentunya punya keterbatasan dan keunggulan. Hal ini memungkinkan kita untuk menghybrid, untuk mengawinkan 2 atau 3 pendekatan ini sekaligus ketika sistem logistik maupun sistem supply chain kita memang tidak bisa diformulasikan hanya dengan satu pendekatan pengukuran kinerja saja. Nah, inilah menjadi tantangan di dalam penelitian-penelitian dengan topik pengukuran kinerja. Setelah kita mendapatkan pengetahuan 11 pendekatan pengukuran kinerja, lalu bagaimana cara merancang pengukuran kinerja itu? Nah, pada bagian ini kita akan mengupas dan mendiskusikan perancangan pengukuran kinerja, yaitu sebuah pendekatan untuk menghasilkan cara mengukur ukuran kinerja atau indikator kinerja dari sistem logistik maupun supply chain dengan menerapkan pendekatan atau metode yang tersedia yang kita kaji. Katakanlah kita fokus kepada 11 metode tadi. Baik, sebelum kita menjelaskan bagaimana tahapan dalam merancang pengukuran kinerja, ada 2 istilah yang perlu dipahami, yaitu indikator kinerja dan metrik. Indikator kinerja, pengertiannya adalah sebuah variabel terukur yang digunakan untuk merepresentasikan faktor. Nah, faktor inilah tadi yang kita sudah jelaskan dalam 11 metode itu, misalkan external times dan internal times, itu masing-masing kan ada faktor-faktornya, balance scorecard, perspektifnya itu kita pandang sebagai, bukan sebagai faktor gitu. Nah, nanti turunannya dari finansial ada indikator-indikatornya, dari learning and growth ada indikator-indikatornya. Demikian juga dengan skor. Ada plan, make, source, kemudian nanti ada indikator-indikatornya yang terkait dengan reliability, indikator yang terkait dengan responsiveness, dan seterusnya. Jadi indikator ini variabel terukur yang digunakan untuk merepresentasikan faktor. Maka langkah awal yang penting, kita harus bisa mengidentifikasi dulu apa saja faktor-faktornya. Nah, untuk memudahkannya, kita rujuk saja faktor-faktor itu berdasarkan pendekatan-pendekatan yang sudah ada. Nah, baru setelah itu kita generate indikator kinerjanya. Jadi indikator kinerja ini kita yang memformulasikan, kita yang mencari. Ya tentunya dengan langkah-langkah ilmiah, ya sesuai dengan kaidah ilmiah yang ada. Pendekatan-pendekatan yang sudah kita jelaskan tadi membantu kita untuk mengarahkan sehingga kita lebih mudah untuk menemukan apa faktornya dan dari faktor itu apa saja indikator-indikator kinerjanya. Berikutnya di dalam indikator itu ada metrik, yaitu formulasi yang digunakan untuk menghitung indikator.
Setelah ada indikator, kita harus tahu juga bagaimana cara menghitung indikator itu. Nah, itu yang kita sebut sebagai metrik. Bentuknya ini adalah sebuah formula. Nah, kita lihat contoh berikut. Jika indikator kinerjanya itu adalah kualitas, maka metriknya adalah persentase barang yang sesuai mutu. Bagaimana menghitung persentase barang yang sesuai mutu? Banyaknya barang sesuai standar mutu dibagi banyaknya barang yang diproduksi dikali 100%. Misalkan indikator kinerja kualitas ini satuannya adalah persentase. Maka kita ubah satuannya menjadi persentase. Nah, ini contoh bagaimana yang dimaksud dengan indikator kinerja dan matriks. Perancangan pengukuran kinerja terdiri dari beberapa tahap. Tahap 1, pemahaman terhadap visi, misi, tujuan, dan strategi perusahaan. Bahwa strategi logistik ataupun strategi supply chain adalah bagian dari corporate strategy. Maka kita harus memahami terlebih dahulu aspek-aspek ini. Tahap kedua, kita mengidentifikasi proses bisnisnya. Proses bisnis dari logistik maupun supply chain. Berikutnya baru kita pilih pendekatan apa yang cocok untuk proses bisnis, logistik maupun supply chain ini. Perhatikan bahwa pendekatan yang kita pilih adalah pendekatan yang faktor-faktornya atau perspektifnya atau aspek-aspeknya mampu menangkap seluruh operasional logistik ataupun supply chain yang sedang kita buatkan sistem pengukuran kinerjanya. Nah, maka dari itu, pada umumnya tidak ada satu pendekatan pengukuran kinerja yang mampu memenuhi kebutuhan dari sistem logistik maupun sistem rantai pasok. Kita akan sering menemukan hasil-hasil studi pengembangan metode ataupun model pengukuran kinerja yang mengkombinasikan dua metode untuk bisa menghasilkan sebuah sistem pengukuran kinerja logistik atau pengukuran kinerja rantai pasok. Hal itu disebabkan satu pendekatan tidak mampu mengcover seluruh rangkaian kegiatan dari hulu sampai hilir sebuah sistem rantai pasok. Sebagai contoh, cukup populer beberapa studi yang mengkombinasikan antara skor dengan balance scorecard. Di balance scorecard, perspektif balance scorecard itu sangat membantu untuk kita mengenerate indikator-indikator kinerja. Tetapi dia tidak menuntun kita kepada proses-proses inti di dalam rangkaian kegiatan sistem logistik dan sistem rantai pasok. Maka skor kita manfaatkan untuk membantu kita menentukan operasional dari sistem rantai pasok karena dipandu oleh proses-proses inti, make, plan, source, dan seterusnya. Dan kemudian indikator-indikator kinerja dari skor, reliability, responsiveness, dan lain-lainnya itu membantu kita untuk menuntun mendapatkan indikator kinerja yang lebih tepat untuk sistem rantai pasok yang sedang kita kaji. Sementara kaitan indikator kinerja supply chain atau logistik ini juga harus kita kaitkan dengan corporate strategi itu. Nah, balance scorecard membantu kita untuk bisa mengaitkan atau memadukan indikator kinerja supply chain dengan indikator kinerja yang dibutuhkan pada level corporate. Nah, intinya apa yang kurang di skor dapat ditutupi atau dilengkapi oleh balance scorecard. Demikian juga sebaliknya. Tetapi dalam hal ini skor adalah model utamanya, sementara balance scorecard adalah model yang melengkapi. Atau sebaliknya, bisa saja itu terjadi. Nah, itu yang kita maksudkan
kebaikan dari mengkombinasikan dua pendekatan untuk bisa menghasilkan sebuah sistem pengukuran kinerja logistik maupun kinerja supply chain. Langkah keempat adalah merumuskan indikator-indikator dan metrik-metriknya. Langkah berikutnya kita bobotkan indikator tersebut. Mengapa kita penting membobotkan? Ada dua fungsi nilai bobot di sini. Yang pertama, fungsi nilai bobot untuk menunjukkan mana indikator kinerja yang berkontribusi besar dilihat dari besar nilai bobot. Apabila ada satu atau dua atau tiga indikator kinerja, nilai bobotnya begitu mendominasi dibandingkan dengan nilai bobot indikator kinerja lainnya, maka indikator kinerja tersebut, indikator kinerja yang mempunyai nilai bobot yang cukup signifikan tersebut dapat kita interpretasikan sebagai indikator kinerja kritikal, yaitu indikator kinerja yang punya kontribusi besar terhadap capaian keseluruhan kinerja sebuah sistem logistik maupun sistem supply chain. Setelah pembobot yang kedua, fungsinya pembobotan itu untuk membantu menghitung nilai rata-rata kinerja logistik ataupun supply chain. Sebab nilai rata-rata atau overall nilai kinerja dihitung dengan konsep expected value, nilai rata-rata terbobot, skor dikali dengan nilai bobotnya. Tahap selanjutnya adalah perumusan skor. Kenapa kita butuhkan scoring system? Karena kita ingin mengukur kinerja itu dengan nilai overall, nilai keseluruhan. Jadi butuh sebuah agregasi. Nah, disinilah peran skor. Dan yang terakhir, merumuskan prosedur perhitungan. Bagaimana cara kita menghitung parsial, kinerja parsial, dan kinerja total. Jadi maksud dengan kinerja parsial sebagai contoh, misalkan kita menggunakan balance scorecard, di situ ada perspektif finansial. Maka nilai kinerja finansial itu kita sebut sebagai kinerja parsial. Sedangkan nilai keseluruhan kinerja baik parsial ditambah customer ditambah learning and growth ditambah dengan internal proses bisnis adalah nilai kinerja total. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang dapat saudara gunakan untuk mengembangkan sebuah sistem pengukuran kinerja logistik maupun supply chain. Baik, saudara sekalian, kita sudah membahas secara komprehensif makna dari kinerja pada level perusahaan atau pada level organisasi, sampai kepada bagaimana metodologi untuk bisa menghasilkan sebuah sistem pengukuran kinerja logistik maupun supply chain. Kita juga sudah membahas pendekatan-pendekatan yang dapat kita gunakan untuk membangun sebuah sistem pengukuran kinerja logistik maupun supply chain. Nah, setelah itu kita juga perlu belajar bagaimana kinerja logistik pada tatanan nasional ataupun tatanan global. Nah, salah satu yang sering menjadi acuan di dalam perekonomian untuk melihat kinerja sebuah negara dalam aktivitas logistiknya adalah Logistic Performance Index, LPI. Logistic Performance Index ini adalah sebuah indeks kinerja, ya, kinerja dalam bentuk indeks yang menggambarkan kemampuan sebuah negara ataupun kinerja global di dunia dalam kaitan aktivitas logistiknya. LPI adalah nilai kinerja dilakukan oleh Bank Dunia. Jadi pengukuran atau penetapan nilai kinerja ini dilakukan oleh Bank Dunia yang ditujukan untuk menggambarkan atmosfer logistik di sebuah negara ataupun atmosfer logistik secara global. Sekaligus dari LPI ini akan ditetapkan ranking kinerja logistik negara mana yang paling baik. Dibuatkan ranking untuk setiap negara secara periodik setiap tahunnya. Jadi LPI ini akan dipublish setiap tahun dan kita bisa mendapatkan nilai kinerja logistik setiap negara ini di website resmi Bank Dunia yang nanti akan saya tunjukkan kepada saudara. Nah, ini Logistic Performance Index ini adalah salah satu model
mengukur kinerja logistik pada level negara maupun pada level global. Logistic Performance Index atau LPI ini dapat kita jelaskan sebagai berikut. Kegunaannya adalah sebagai alat pembandingan interaktif. Jadi setiap negara bisa membandingkan berdasarkan kriteria pengukuran kinerja logistik. Antar negara bisa membandingkan capaian mereka dan dibandingkan dengan capaian negara lain, sehingga perbandingan ini menjadi sebuah saran bagi sebuah negara untuk dapat memperbaiki kinerjanya. Lebih fokus untuk bisa memperbaiki kinerja logistiknya. LPI ini juga membantu negara mengidentifikasi tantangan dan peluang. Apa yang menjadi kekurangan dapat segera diketahui sehingga dapat segera diperbaiki. Demikian juga capaian kinerja yang bagus bisa dimanfaatkan oleh negara sebagai sebuah peluang untuk bisa meningkatkan kinerja perdagangan internasionalnya. Yang ketiga, meningkatkan kinerja logistik sebuah negara. Yang keempat, didasarkan pada survei operator di seluruh dunia, pengirim barang global dan operator ekspres. Logistic Performance Index ini berdasarkan hasil survei. Jadi setiap pelaku logistik di negara tersebut maupun pelaku logistik dari negara lain yang melakukan perdagangan dengan negara tersebut itu dimintai pendapatnya menggunakan instrumen survei. Logistic Performance Index ini memberikan umpan balik tentang bagaimana tingkat keramahan logistik di sebuah negara maupun logistik global. Logistic Performance Index menggabungkan pengetahuan mendalam tentang negara tujuan ekspor. Jika Singapura ingin mengekspor barangnya ke Belanda, berdasarkan nilai-nilai Logistic Performance Index, Singapura akan mengetahui bagaimana kondisi layanan di negara Belanda tersebut. Yang terakhir, Logistic Performance Index ini merupakan penilaian kualitatif. Jadi penilaian memang berdasarkan subjektivitas dari responden yang dimintai pendapatnya, berdasarkan informasi dari negara tujuan ekspor. Nah, ini gambaran umum Logistic Performance Index atau LPI. Logistic Performance Index level internasional adalah memberikan evaluasi kualitatif suatu negara dari 6 wilayah oleh mitra dagangnya. Jadi para profesional logistik yang bekerja di luar negeri. Jadi surveyor memberikan instrumen survei kepada para profesional logistik dari 6 wilayah yang bermitra. Jadi katakanlah misalkan Indonesia harus dipastikan punya lebih dari 6 negara yang bermitra dengan Indonesia, sehingga bisa dijadikan sebagai sumber informasi untuk survei ini. LPI domestik memberikan penilaian kualitatif dan kuantitatif suatu negara yang penilaiannya dilakukan oleh para profesional logistik yang bekerja di negara tersebut. Nah, ini mencakup informasi rinci tentang lingkungan logistiknya, proses logistiknya, kelembagaannya, waktunya, biayanya, sehingga nanti hasilnya Logistic Performance Index sebuah negara itu merepresentasikan persepsi dari para pelaku dunia logistik di negara tersebut. Nah, saudara bisa akses tautan ini untuk mendapatkan hasil survei setiap tahun
Logistic Performance Index setiap negara dan bagaimana perbandingan antara satu negara dengan negara lainnya. Apa saja indikator-indikator dalam Logistic Performance Index ini? Yang pertama adalah customs. Itu menunjukkan seberapa besar efisiensi bea cukai atau kepabeanan dan pemeriksaan perbatasan, border clearance. Apabila tingkat keamanannya tinggi dan layanannya itu cepat, tentunya aspek ini akan diberi nilai tinggi. Dan sebaliknya, jika tidak akurat, terlalu lemah pengamanannya, kemudian layanannya juga tidak cepat, tentunya para pelaku logistik akan memberikan nilai rendah. Indikator yang kedua adalah infrastruktur, yaitu indikator yang menunjukkan kualitas dari infrastruktur perdagangan dan transportasi, jalan raya, pelabuhan, dan lainnya. Selanjutnya, indikatornya itu adalah pengangkutan internasional, international shipment, atau kemudahan dalam melakukan pengangkutan, easy of arranging shipment, menunjukkan seberapa besar kemudahan pelaku logistik dalam melakukan pengangkutan barang dengan harga yang cukup kompetitif. Indikator keempat dari Logistic Performance Index adalah kompetensi logistik atau kualitas jasa logistik, yaitu menunjukkan seberapa tinggi kompetensi atau kualitas jasa logistik sebuah negara. Contohnya, kompetensi dalam pengangkutan menggunakan truk, menggunakan ekspedisi, forwarding, maupun kompetensi dalam hal perantara kepabeanan, custom broker. Kelima, indikatornya adalah tracking and tracing, menunjukkan seberapa besar kemampuan sistem logistik di sebuah negara untuk melacak dan mengikuti pergerakan dari barang-barang yang sedang dikirimkan. Dan yang terakhir, indikatornya adalah timelines, yaitu menunjukkan frekuensi atau seberapa sering pengangkutan dapat sampai pada tujuan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. LPI ini ada 6 indikator sebagaimana yang sudah disampaikan, dan memang indikator-indikator ini juga sangat menarik dan cukup rasional. Kita juga bisa mempertimbangkan indikator-indikator ini sebagai bagian dari indikator kinerja logistik pada level perusahaan. Saya berikan sebuah contoh hasil survei Logistic Performance Index tahun 2018, kita bandingkan antara Indonesia dengan Jerman. Nah, di sini saudara lihat, kita coba, di sini terlihat perbandingan antara keseluruhan kinerja logistik Indonesia agak berwarna oranye dan Jerman berwarna kuning. Ini adalah kinerja yang membandingkan antara capaian di Indonesia dengan di Jerman. Sementara lainnya dari sini sampai kepada aspek ini, semuanya ini adalah capaian berdasarkan indikator-indikator. Melalui perbandingan-perbandingan berdasarkan indikator ini, Indonesia dapat berkaca atau melihat aspek-aspek yang menjadi kelemahan dari capaian kinerja pada tahun 2018. Dari sisi custom, infrastructure, international shipment, logistic competence, tracking and tracing, dan timelines. Nah, ini akan menjadi masukan yang berharga bagi pemerintah untuk memperbaiki
kinerja logistiknya. Dan capaian dari Jerman bisa dijadikan patoduga atau benchmarking bagi Indonesia untuk mengarahkan target-target kinerja logistik di tahun berikutnya. Inilah yang menjadi kebaikan atau manfaat dari Logistic Performance Index, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dan secara teoritis, sebagaimana telah kita jelaskan pada bagian-bagian sebelumnya, bahwa pengukuran kinerja dibutuhkan untuk bisa melakukan perbaikan yang lebih terfokus. Perusahaan dapat melakukan perbaikan lebih terfokus, yaitu indikator-indikator yang capaiannya jauh di bawah target, atau jika dibandingkan dengan kompetitor, jauh di bawah capaian yang telah dicapai oleh kompetitor, sehingga perbaikan kita menjadi lebih terfokus. Demikian pemaparan untuk pokok bahasan kinerja logistik dan supply chain, bahwa kita telah membahas berbagai macam pendekatan, kemudian metodologi dalam menghasilkan sebuah sistem pengukuran kinerja logistik, dan juga gambaran kinerja logistik pada level nasional maupun pada level internasional. Semoga pokok bahasan ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.